Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Admit Alkhair Aziz, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, Prodi Ilmu Politik, kelas Politik 2C, dengan nomor induk mahasiswa 20060160772. Pada video YouTube saya kali ini ingin melakukan penginputan data melalui aplikasi SPSS yang kemudian diuji normalitas menggunakan metode regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana ini adalah sebuah metode pendekatan untuk permodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dan nantinya akan diketahui apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Di sini kita telah mempunyai data seperti ini, di mana produksi variabel X dan jam kerja adalah variabel Y. Nah, langsung saja kedua ini kita copy dahulu, lalu kita masuk ke SPSS dan paste di sini. Baik, karena kedua nol di belakang koma ini tidak dipakai, jadi kita hapus saja. Lalu kita pun ke variable view, lalu ganti desimalnya menjadi 0 dan name-nya disesuaikan dengan sama yang ini, produksi dan jam kerja. Oke, kita ganti dulu produksi jam kerja. Oke, kita langsung aja ke data view. Bisa kita lihat 0, di belakangnya sudah terhapus. Baik, langkah selanjutnya kita akan menganalisis data tersebut. Pertama kita ke analis ke regression, lalu kemudian linear. Baik, muncul tabel baru lagi, ada dua kolom, dependen dan independen. Dependen ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel Y. Sedangkan independen di sini adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya, atau variabel yang dapat berdiri sendiri atau sama juga X. Variabel X produksi itu dimasukkan ke independen, sedangkan jam kerja sebagai variabel Y dimasukkan ke dependen. Setelah itu kita klik option, kita cek entry-nya sudah 0,5, lalu klik continue, terus klik save. Di pojok kanan residualsnya kita checklist, understand dessert-nya, klik OK. Lalu di sini sudah muncul statistik viewer output dan di sini sudah muncul residualnya. Kemudian langkah selanjutnya kita uji normalitasnya. Lalu kita klik analis, cari non parametric test, legacy dialogs dan sampel KS. Nah, di sini masukkan data yang baru tadi dan langsung klik OK. Baik, di kolomnya sudah muncul, dilihat di signifikannya 0,2, yang artinya data tersebut normal karena nilai signifikan sudah melebihi alfa yang sudah ditetapkan tadi 0,5 atau 5%. Menyiapkan catatan yang sudah dihitung sebelumnya. Di sini uji asumsi atau normalitas, ya. Data ini bisa dikatakan normal karena nilai signifikannya sudah melebihi dari alfa. Oke, selanjutnya ini kita
hapus saja buat langkah selanjutnya. Oke, ini kita blok aja resnya, terus kita cut. Lalu kita klik analyze, terus ke regresi dan ke linear, lalu ke statistik. Di sini estimasi dan model fitnya sudah kita checklist, lalu pencet continue. Lalu kita cek lagi ke option, stepping methodnya udah, entry-nya udah 0,5, kita oke. Terus di sini sudah muncul tabel-tabel kita butuhkan. Oke. Tahap selanjutnya yaitu penyusun model regresi dengan rumus Y sama dengan B0 plus B1 X. Y adalah jam kerja dan X adalah produksi. Baik, dalam model regresi ini dibutuhkan tabel koefisien yang di output statistic view. Nah, yang ini koefisien. Nah, tabel koefisien pada output SPSS menunjukkan nilai signifikasi konstan atau B0 nya 10.000, kemudian produksi B1 2000, atau sehingga model regresinya adalah Y sama dengan B0 plus B1 X, di mana BO 10.000 dan Y 2000. Tahap selanjutnya yaitu uji signifikansi model. Yang pertama, hipotesis H0 tidak terdapat pengaruh variabel X jam kerja terhadap variabel Y produksi. H1 terdapat pengaruh variabel X atau jam kerja terhadap variabel Y produksi. Kedua, tarif signifikan atau alfa. Alfa adalah tingkat kesalahan error yang dapat ditoleransi. Pengujiannya ini menggunakan alfa adalah 5% atau 0,05. The statistik uji. Ini membutuhkan tabel ANOVA yang terdapat di output SPSS tadi. Yang ini. Lalu kriteria uji. H0 ditolak jika nilai signifikasi kurang dari alfa. Jadi kesimpulannya H0 ditolak karena nilai signifikasi kurang dari alfa atau 0,00 kurang dari alfa, yang menyebabkan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X atau jam kerja terhadap variabel Y produksi. Oke, yang keempat itu ada perhitungan R-square. R-square ini membutuhkan tabel model summary yang ada di output SPSS data kita. Nah, ini cara menghitungnya adalah tabel model summary pada output SPSS menunjukkan nilai
R square adalah 0,996 sama dengan 99,6%, yang artinya bahwa faktor jam kerja mempengaruhi produksi sebesar 99,6%, sedangkan 0,4%-nya sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Oke, cukup sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.